Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan bahasan hadis tentang an Abi Hurairah anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraron qala la taghdab. Dan bahasan yang lalu sudah sampai syarah hadis, yaitu sampai man kadoma ghaidan wa huwa yastati'u ayyunaffidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyarahu fi ayyil khur sya'a. Orang yang pandai menahan, menjaga amarah, padahal dia bisa, tidak ada yang menghalangi, maka di akhirat kelak bakal dipanggil sebagai pembesar, pemimpin, dan ditawari bidadari yang indah, yang bagus, dan dipersilahkan memilih mana yang ia kehendaki. Ini manfaat ataupun hikmah dari menahan amarah. Makanya jangan marah-marah. Tapi kalau marah, ada yang dibalehkan. Kita lihat yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita telusuri. Rasul pernah marah tatkala marah itu diperlukan, tapi tetap terkendali. Jadi bukan marah-marah, tapi pernah marah. Contoh pertama, Rasul marah terhadap orang yang mencari-cari kesulitan. Padahal telah diberi keringanan. Diriwayatkan oleh Aisyah, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrin fatanazzahu anhu nasun minan nas fabalaga dalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fagadiba hatta banal ghadab fi wajhihi. Summa qala ma balu aqwamin yarghabuna amma rukhisa li fi fa wallahi la ana a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Ini kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memarahi sahabat yang tidak mau mengambil keringanan, mengambil rukhsah atau mengambil pilihan yang ringan, tapi dia senang mencari-cari yang sulit, senang mencari-cari yang susah. Karena sudah diberi keringanan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rakhasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi amrin, dalam suatu perintah. Fatanazzahu nasun minan nas. Tapi di antara manusia ada yang tidak mengambil keringanan tersebut, malah justru mengambil yang sulit. Nah, berita tersebut sampai pabalago dalikan Nabi SAW, sampai beritanya kepada Rasul, paghodiba, maka Rasul marah, hatta banal ghadab, sehingga nampak kemarahannya fi wajihi, di wajahnya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ma bala
aqwamin yarghabu amma rukhisa li fihi fa wallahi la ana a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khosyah. Mengapa banyak orang yang tidak mau menyenangi apa yang telah diringankan padaku dalam urusan. Demi Allah, aku lebih mengenal Allah dan paling takut kepadanya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 4346. Jadi hadis ini memberi isyarat bahwa orang yang mencari-cari kesulitan di dalam hal yang diringankan itu boleh dimarahi. Rasul telah memberikan keringanan dalam berbagai aturan syariah. Tapi banyak orang yang mencari-cari yang sulit. Banyak contoh perilaku Muslim hingga saat ini dalam ibadah sholat. Kan itu mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum ketika kesulitan air. Baik di perjalanan maupun karena sakit. Tapi tidak sedikit yang memaksakan diri mencari air atau menggunakan air minum yang harganya mahal. Itu kan mencari kesulitan. Masa pandemi, masa corona, ya, sudah diberi keringanan untuk tidak memaksakan diri berjamaah. Dan jamaah juga dipersilahkan untuk safnya dipisah antara satu makmum dengan makmum yang lain. Tetapi kan ada yang tidak mau, tetap aja berdekatan, berkerumun, sehingga muncullah penularan dari penyakit tersebut. Jadi sudah diberikan keringanan, tapi tetap mengambil kesulitan. Atau sedang air, banjir, sudah diberikan keringanan. Kalau banjir, air, sulit ke masjid, tidak perlu sholat Jumat ke masjid, cukup di rumah masing-masing. Kalau dalam keadaan banjir, ini memaksakan diri, dijebur, keceburan ke masjid, akhirnya timbul kecelakaan. Nah, yang begitu oleh Rasul dimarahi. Dalam safar atau sakit, boleh tidak saum di bulan Ramadan. Tapi kan tidak sedikit yang memaksakan diri untuk saum, walau merepotkan. Rasul terhadap yang semacam itu memarahi. Dengan demikian seorang pemimpin pun boleh memarahi bawahannya yang mencari-cari kesulitan dalam melaksanakan tugas. Jadi kalau ada tugas, cari-cari dan mencari-cari kesulitan. Nah, kita lihat contoh ketika umat Nabi Musa ya diperintahkan oleh Musa untuk berkurban dengan sapi, tapi umatnya itu tanya, sapi yang bagaimana? Sapi yang seperti apa bentuknya? Sehingga yang asalnya sapi itu mudah dicari, menjadi semakin lama semakin sulit. Kemudian Rasul juga marah pada imam yang kurang memperhatikan makmum. Demi kepentingan yang dipimpin, yang mesti dihormati. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud. Qala rajulun, ya Rasulullah, inni la ata'akharu anis sholah fil fajri. Mimma yutilu bina fulanun fiha. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aituhu ghadiba fi maudhi'in kana ashadda ghadaban minhu yauma idin. Summa qala ya yuhannas inna minkum munafirin faman amman nas falyatazawwaj fa inna khal fahud dha'if wal kabir wadal hajah. Seorang lelaki mengatakan inilah ta'akhir anis shalah. Aku mengakhirkan salat fajri di dalam salat fajar atau salat subuh maksudnya ya. Karena kalau di dalam bahasa hadis
Itu sholat fajar itu artinya sholat subuh. Makanya kan kadang-kadang ada sholat sunat itu ada sholat sunat fajar, ada sholat subuh. Padahal antara sholat sunat fajar, sholat sunat subuh teh kita kene. Sholat fajar itu artinya sholat subuh. Makanya di Masjidil Haram tidak ada itu jadwal sholat subuh, yang ada itu jadwal sholat fajar, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjid Haram yang di Mekah. Inilah ta'akharu anis sholah fil fajri, dalam urusan fajar, mimma yutilu bina fulanun. Karena apa? Karena imamnya terlalu panjang bacaannya. Jadi bacaannya panjang sekali. Fiha. Ghadiba Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW marah. Ma ra'aituhu ghadiba fi maudi'in kana asyadda ghadaban. Aku tidak melihat kemarahan seperti pada saat itu. Minhu yauma idin. Sumakola, dan beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin. Sungguhnya kan di antara kalian itu ada orang-orang yang punya kepentingan. Antara kalian ada orang yang memisahkan diri sehingga munaffirin karena punya kepentingan. Paman amman nas, barang siapa yang menjadi imam, mengimami manusia, maka falyatajawwaz, hendaklah memberikan keringanan, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan atau disepakati para makmum. Fa inna khalfahu, karena di belakang dia ada ad-dhaif dan yang lemah, kabir ada yang sudah usia lanjut, padahal hajah ada juga yang punya kebutuhan. Jadi jangan sampai imam itu tidak menghiraukan makmum. Kalau sholat subuh atau sholat fajar itu agak panjang, ya, tetapi bukan berarti panjang yang membuat makmum kesel. Jangan berarti panjang yang membuat orang lain tersita waktunya. Apalagi kalau Anda jadi imam di masjid-masjid pinggir jalan, ya, bukan masjid komplek tengah perumahan khusus seperti di pinggir jalan. Kan banyak sekarang di rest area itu masjid-masjid. Area masjid-masjid kan banyak orang yang berhenti dulu untuk melaksanakan sholat di masjid itu. Nah, masjid-masjid di rest area jangan panjang-panjang, karena sudah pasti makmumnya itu beraneka ragam. Nah, jangan sampai makmum jadi kesel, imam telilailating, sehingga tidak senang, tidak khusyuk nanti. Ya, sebetulnya makmum boleh saja sih kalau dalam keadaan terpaksa karena ada keperluan cepat, boleh mandiri, jadi memisahkan diri sholatnya. Tetapi kan otomatis menimbulkan permasalahan. Maka jangan menimbulkan permasalahan. Jadi syariah Rasul itu mengajarkan adanya keseimbangan antara keutamaan ibadah ritual dengan kehidupan sosial, antara ta'abudi dengan ta'amuli. Ya, telah dijelaskan di dalam berbagai bahasan kami juga di dalam bab sholat. Ya. Sholat subuh itu kan paling panjang bacaan Al-Quran. Karena ayu sholah afdal, sholat apa yang paling utama? Maka dijawab oleh Rasul tulul qiyam. Jadi panjang bacaan berdiri. Jadi walaupun ada sekarang imam yang panjang sujud, ya. Sujud terakhirnya dipanjangkan. Padahal kalau kita bertanya kalau kita lihat hadis dari sahabat, tidak ada tulus sujud itu. Yang ada sholat yang paling afdal itu tulul qiyam.
panjang bacaan ketika berdiri. Dan subuh yang paling panjang. Tapi subuh yang paling panjang pun jangan menimbulkan persoalan bagi makmum. Karena Rasul juga pernah marah terhadap orang yang demikian. Jadi tatkala makmum merasa keberatan atas terlalu panjang manja bacaan imam sehingga mengganggu ketenangan, maka Rasul memarahi imam tersebut. Peristiwa kemarahan Rasul itu memberi isyarat bahwa seorang pemimpin boleh marah terhadap pimpinan yang di bawahnya yang kurang memperhatikan kondisi dan kepentingan yang dipimpin. Kalau memanjangkan bacaan sholat itu memiliki keutamaan, tapi kepentingan sosial juga mesti mendapat perhatian. Yang ketiga, Rasul pernah marah terhadap orang yang tidak mau tunduk pada keputusan yang adil menurut syariah. Ini Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan. Qasaman Nabi SAW, qasman, Rasul SAW telah membagikan dengan pembagian yang adil. Faqala rajulun inna hadhihi laqismatun ma uridu biha. Kata seseorang, ini pembagian ini tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Pembagian seperti ini tidak cocok, tidak sesuai. Ma uridu biha wajhul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitun Nabi SAW, maka aku datang kepada Nabi SAW, fa'ahbartuhu, maka aku beritakan kepada Nabi sifat orang tersebut yang tidak mau menerima keputusan Rasul secara adil. Fagodibah, maka Rasul marah. Hatta ra'aitul ghadab, sehingga aku melihat kemarahan beliau fi wajhihi, di dalam wajahnya. Summa qala yarhamullahu Musa qad udiya bi aksara min hadza fasabaru. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada saat itu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa yang pernah dicela oleh orang banyak, orang yang lebih banyak dari ini. Tapi beliau sabar. Jadi karena tidak mau karena pembagian yang sudah adil malah dibantah, dan dia mengatakan si orang tersebut sesungguhnya pembagian seperti ini tidak ditunjukkan muka Allah, disebut tidak adil, maka tentu saja keadilan itu kan harus ditegakkan. Kalau ada orang yang menuduh tidak adil padahal sudah adil, itu patut dimarahi. Jadi hadis ini mengisyaratkan seorang pemimpin umat boleh memarahi orang yang tidak mau menerima pembagian secara adil menurut syariah. Rasul telah membagikan sesuai dengan haknya yang mesti diberikan. Tapi ada saja orang yang mau mendapat lebih atau rata dengan yang lain. Beliau marah, tapi tetap mengingatkan bagaimana Nabi Musa yang pernah diperlakukan umat lebih sering dari apa yang dialami oleh Rasul alami, tapi tetap sabar. Ini mengisyaratkan bolehnya marah, tapi tetap terkendali. Rasulullah SAW juga tetap terkendali. Jadi tidak marah-marah. Ya. Kemudian yang keempat, Rasul marah pada orang rewel karena mengharap memiliki yang bukan haknya. Zaid bin Khalid al-Juhani meriwayatkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun anil luqatah. Faqala a'rib wika'aha au qala wi'a'aha wa ifasoha summa arifa sanatan summa stamti' biha fa in ja'a rabbuha fa'addiha ilaihi
faqala fadallatul ibil faghadiba hatta marrat wajatanahu au qala ihmarra wajhuhu faqala wa ma laka walaha ma'aha siqauha wa hidauha taridul ma wa tar'as syajar fadarha hatta yalqaha rabbuha faqala fadallatul ghanam qala laka au li akhika au lidhi'bi. Semuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seseorang yang bertanya tentang barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Maka Rasul bersabda, kenalilah pengikatnya atau penutup atau tanda-tanda lain. Kemudian umumkan selama 1 tahun, lalu manfaatkan kalau 1 tahun tidak ada yang mengakui. Jika pemiliknya datang, maka serahkanlah pada pemiliknya. Nah, laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana tentang orang yang menemukan unta? Nah, Rasul saat itu marah hingga terlihat marah wajahnya. Beliau juga bersabda, apakah ada yang menjadi hakmu? Nah, unta itu minum sendiri, bahkan membawa air di perutnya, serta mencari rerumputan, hilir mudik. Maka biarlah sehingga pemiliknya menemukannya. Kemudian laki-laki itu kata lagi, bagaimana tentang kambing? Maka Rasul bersabda, itu bisa jadi hakmu, bisa milik saudaramu, bisa juga dimakan serigala. Itu Rasulullah SAW menandaskan dengan kemarahan kepada sahabat yang rewel, ya, yang karena ingin mengharapkan sesuatu, jadi ditanya itu, tanya ini, kan kadang-kadang seperti itu. Boleh itu orang ditegur. Dan kadang kalau di dalam dialog, ya, di dalam dialog juga di majelis taklim itu ada pengajian itu, kalau yang bertanya itu terus ya bertanya mendesak supaya diringankan oleh ustadznya. Nah itu yang bertanya seperti itu bolehlah ada sedikit ditegur, ya. Ya, kadang-kadang saya juga itu merasakan ini kok orang itu bertanya lagi, kok nyudutkan terus supaya menang, supaya si ustadz tuh terpaksa untuk membolehkan, karena bagaimana kalau begini, pernah itu tentang waris, ya. Gimana ustadz kalau waris anak laki-laki dengan anak perempuan itu disamakan? Saya jawab itu tidak boleh, karena lidzakari mislu hadil unsayain, laki-laki itu 2 kali lipat perempuan. Terus muncul lagi, bagaimana kalau mereka itu sepakat untuk dibagi rata, dan si laki-lakinya itu rela, ya tetap kita jawaban walaupun rela itu karena tidak sesuai dengan aturan. Tapi muncul lagi pertanyaannya, tapi bagaimana kalau dibagikan dulu secara hukum Islam, kemudian setelah itu dibagi rata? Nah itu kan mepet terus supaya diperbolehkan. Nah, kalau yang bertanya seperti itu, kita juga agak tegur saja. Tujuan Anda itu ingin membolehkan rata, kita harus saklek, ya, hukumnya. Rasul juga begitu. Kalau yang mepet-mepet kepada ingin mendapatkan hak yang bukan hak, boleh orang yang seperti itu dimarahi. Rasul SAW memarahi orang yang banyak bertanya tentang hukum sesuatu, padahal sudah jelas hukumnya. Sebenarnya dengan jawaban atas pertanyaan pertama itu sudah jelas. Bila menemukan sesuatu, hendaklah dikenali tanda-tandanya atau ciri-ciri yang khas bagi barang temuan tersebut. Kemudian diumumkan pada publik dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, barangkali ada pemiliknya. Nah, bila ada pemiliknya, maka
hendaklah diberikan. Ini berlaku pada barang yang diperkirakan tidak rusak selama 1 tahun. Apakah itu emas, besi, atau apa saja. Namun orang itu rewel bertanya lagi tentang hewan unta yang sebenarnya bisa berkeliaran sendiri kan, hingga ditemukan pemiliknya. Nah, bahkan bertanya lagi tentang penemu kambing. Bagaimana kalau unta? Bagaimana kambing? Setelah kambing nanti ayam lagi, kelinci, terus menerus. Nah itu boleh dimarahi. Orang yang mencari-cari celah hukum yang sudah jelas itu patut dimarahi supaya menjadi pelajaran. Seperti Rasul memarahinya, itu kaitan dengan hadis yang lain. Kemudian kelima, ya, Rasul pernah memarahi sahabat yang menghukum orang atau main hakim sendiri tanpa melalui proses yang benar. Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa pada suatu ketika seorang Yahudi menawarkan satu barang. Namun penawaran barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang Yahudi harapkan. Orang Yahudi itu berkata, la waladistofa Musa alaihissalam alal bashar. Janganlah harga seperti itu. Demi Allah telah mengagungkan Musa alaihissalam atas manusia lain. Ucapan Yahudi tersebut didengar oleh sahabat Ansor dan langsung menampar orang Yahudi yang berkata tersebut. Itu kan menyinggung, ya, menyinggung Nabi Musa, menyinggung umat, menyinggung Rasul, sehingga Nabi Musa dianggap lebih unggul dan mengatakan, mengapa kamu ngomong keunggulan Nabi Musa di atas yang lain? Dan Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah kita. Nah, maka Rasulullah SAW memarahi tindakan tersebut karena ada sahabat yang memukul orang yang menghina, orang yang mengunggulkan Musa di atas Rasul, di depan Rasul itu. Ya, tidak mau terima atas perlakuan kaum Ansor, maka langsung Yahudi itu menghadap Rasul, ya Abul Qasim, innali dimmatan wa ahdan. Faqala fulan la toma wajhi. Hai Abul Qasim, dia manggil kepada Rasul. Sesungguhnya aku punya hak untuk dilindungi dan perjanjian. Tapi mengapa si fulan itu berani menampar wajahku? Maka Rasul memanggil sahabat yang menampar tersebut dan bertanya, lima, latom tawajah, mengapa engkau menampar wajahnya? Maka sahabat itu berkata, ya Rasulullah, walladhi istafa Musa alaihi salam alal bashar, wa anta baina adhurina. Bagaimana ya Rasulullah? Ia mengatakan, demi yang telah meninggikan Nabi Musa, engkau berada di tengah-tengah kami. Musa melebihi keunggulannya di atas semua manusia, katanya. Padahal engkau kan berada di tengah-tengah kami. Maka tidak lama kemudian Rasul memarahi sahabat Ansor itu dengan kemarahan yang nampak dan tandanya kelihatan di wajahnya. Beliau bersabda, la tufaddilu baina anbiya illah. Janganlah kalian membanding-bandingkan keunggulan di antara para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh punya kelebihan, punya keunggulan, tapi bukan untuk diunggul-unggulkan. Dan umat manusia juga sekarang kan umat Islam, ya, karena ada had itu, mitral had, ya,
yang dia bikin urutan tokoh dunia, 100 tokoh dunia, itu kan nomor satunya Rasul gitu ya. Kemudian kan nomor duanya orang lain. Kemudian baru Nabi Musa saja itu urutan kelima kalau tidak salah ya. Jadi di bawah Einstein, di bawah ya, kaum muslimin pada saat itu kan banyak yang mengunggul-unggulkan seperti itu. Padahal kita kalau melihat perbuatan seperti itu keliru betulnya. Kan di situ orang itu mengelabui umat Islam dengan menempatkan Rasul sebagai paling tinggi, tapi nomor 2-nya kan Isaac Newton. Nomor 3-nya itu Nabi Isa. Masa Isaac Newton di atas Nabi Isa? Coba Isaac Newton lebih unggul dibanding Nabi Isa. Jadi kaum muslimin tuh banyak yang terpesona oleh perbuatan tersebut. Nabi Musa itu kan di bawah Euclides, ya, dan di bawah Paulus. Paulus lebih unggul dari Nabi Musa. Itu kan dipuji-puji. Tuh menempatkan apa? Karena dia itu hanya menempatkan Rasul saja yang nomor 1 ke Bandung. Kemudian yang ke bawahnya itu dia seenaknya saja. Kita banyak kaum muslimin yang terpesona oleh sesuatu yang ya tujuannya berbeda-beda, tidak begitu bagus, tapi diunggul-unggulkan. Nah, jadi Rasulullah SAW juga memarahi orang yang main hakim sendiri terhadap sahabat Ansor yang menempeleng Yahudi tanpa melalui proses pengadilan. Kemudian juga seorang hakim itu kan tidak boleh memarahi orang yang dihukum tanpa melalui proses pengadilan. Wa innahu yunfahu fis-sur fayas akuman fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Qala summa yunfahu fihi ukhra fa akunu awwala man bu'isa aw fi awwali man bu'isa. Fa idza Musa alaihissalam akhidun bil arsi fala adri ahusiba bi sa'aqatihi yaumat tur au bu'isa qabli wala aqulu inna ahadan afdalu min Yunus bin Matta alaihi salam. Demikian Rasulullah SAW tandaskan bahwa sesungguhnya Nabi atau nanti ya yanfu fisur, nanti sangkakala itu akan ditiupkan, maka matilah apa ada yang di langit dan di bumi. Kemudian ditiupkan lagi, maka apakah aku akan berpaling, bangkitkan, ataukah yang paling awal dibangkitkan sebelumku. Dengan demikian, Musa telah berada di Arsy. Masa aku tidak tahu apakah yang dipingsankan pada hari peristiwa Tur sebelum aku, dan aku tidak berani mengatakan sesungguhnya ada seseorang yang lebih unggul dibanding Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini memberi isyarat bahwa seorang hakim yang lebih tinggi boleh memarahi orang yang menghukum orang lain tanpa melalui proses pengadilan. Maka orang yang menampar itu ditegur oleh Rasul dengan kemarahan beliau. Rasul marah terhadap orang yang
mengunggulkan salah satu nabi di atas yang lain, karena di hari kiamat Allah itu menghendaki keputusan yang terakhir. Kemudian Rasul SAW juga sebagai suami itu pernah marah kepada salah seorang istri yang membantah kebijaksanaannya. Dilihatkan dari Aisyah, annahu i'talla ba'irun li Sofiyah binti Huyai wa inda Zainab padlu dohrin. Faqala Rasulullah SAW li Zainab, a'tiha ba'iran. Faqalat, ana u'ti tilkal Yahudiyah. Faqadiba Rasulullah SAW. Fahajaroha dal hijjah wal muharram wa ba'da safar. Sungguhnya unta milik Sofiyah binti Huyai itu pernah sakit hingga tidak bisa digunakan. Karena sakit itu. Wa inda Zainab, padahal Zainab punya unta fadlu dohir yang lebih bagus dibanding dengan milik Sofiyah binti Huyai. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda li Zainab kepada Zainab, a'tiha ba'iran, berikanlah unta yang bagus itu kepada Sofiyah binti Huyai. Faqalat, maka Zainab berkata, ana u'ti tilkal Yahudiyah, aku berikan kepada anak Yahudi. Gudiba Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW marah pada saat itu. Fahajaroha dal hijjah wal muharram wa ba'da safar. Maka beliau tinggalkan selama Dzul Hijjah, Muharram, dan sebagian bulan Safar. Nah, ini karena kemarahan beliau kepada Zainab. Kan kita tahu ya, istri Rasul itu ada yang namanya Sofiyah. Sofiyah itu kan istri yang sohor lah, cantiknya. Sofiyah itu yang kemasyhuran punya kecantikan. Beliau itu adalah putra Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu kan Yahudi. Dan sekarang Sofiyah itu jadi istri Rasul. Nah, maka ketika Rasul menyuruh Zainab memberikan sesuatu kepada Sofiyah, maka Zainab mengatakan, apakah aku berikan kepada anak Yahudi? Nah, itu kan tentu saja itu menyinggung Rasul. Kok disebut anak Yahudi? Iya, memang bapaknya Yahudi, tapi kan sekarang sudah statusnya sama dengan Zainab sebagai istri Rasul, jadi jangan dikatakan anak Yahudi. Sofiyah itu adalah istri Rasul. Dan di dalam peristiwa yang lain juga Sofiyah itu pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa orang-orang itu memanggil saya anak Yahudi? Maka kan Rasul mengatakan, ya katakanlah ayahku adalah Ibrahim. Pamanku adalah Harun. Katakan, kakekku adalah Ibrahim, bapakku adalah Musa, pamanku adalah Harun, dan aku ini adalah istri Rasul. Jadi kalau sudah dinikah oleh Rasul kan derajatnya sama. Tidak ada turunan siapa. Maka oleh Rasul, Siti Zainab itu dimarahi. Sehingga oleh Rasulullah SAW ditinggalkan. Ya. Zainab itu pada bulan Dzul Hijjah, Muharram, dan sebagian bulan Safar. Wabak de Safar. Jadi Rasulullah SAW memarahi salah seorang peristiwa yang bernama Zainab yang membantah kebijakan. Zainab itu berkeberatan untuk memberikan unta pada keturunan Yahudi. Nah, itu kan telah menjadi keputusan Rasul. Sudah menjadi istri Rasul. Rasul pada satu marah pada istrinya yang membantah. Dan demikian seorang suami tidak dilarang memarahi istri yang membantah atau yang berbuat tidak menyenangkan.
Karena Rasulullah SAW juga adalah seorang suami dan seorang penegak hukum. Jadi di samping sebagai pemimpin umat, sebagai imam di dalam segala hal, tapi juga di dalam kehidupan suami istri, beliau juga sebagai suami, sebagai orang yang menegakkan kebenaran. Baru sampai 6 ya contohnya. Insya Allah kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.